Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa 'allamahul bayan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul kiram amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatum 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Segenap kaum muslimin, kaum muslimat, para pemuda remaja Islam yang menjadi jamaah zuhur hari ini, setelah kita memuji Allah dengan kalimat pujian yang sempurna berupa ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, diiringi salat dan salam buat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin kaum muslimat atas kerelaan kita mengikuti tausiah zuhur pada hari ini. Semoga dapat kita cerna, kita hayati, kita pahami, lalu kita amalkan. Tema yang kita angkat hari ini adalah peran ilmu dan iman dalam memimpin dunia, dalam mengurus dunia. Bapak Ibu yang kita hormati, di dalam Al-Quran Allah sebutkan ada dua golongan manusia yang Allah sebut akan diangkat derajatnya, kedudukannya, martabatnya di dunia, tentu di akhirat sudah pasti. Siapa itu Bapak Ibu? Yang pertama ialah orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah orang-orang yang berilmu. Ternyata yang dua ini merupakan sesuatu yang amat sangat penting kita miliki, apalagi bagi seorang pemimpin, pengurus dunia. Islam memandang ilmu sesuatu yang dipardukan bagi pemeluknya.
untuk dituntut, dipahami dengan maksimal. Bahkan perintah kepada seluruh pemelu Islam menuntut ilmu itu berlangsung sampai wafat, sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Ada ulama bertanya, apa maksud sampai ke liang lahat itu? Kok sampai ke liang lahat? Maka dijelaskan maksud ke liang lahat itu artinya siapa orang terakhir yang meninggalkan lahat setelah mengantarkan jenazah dikubur, orang yang terakhir berpesanlah kepada jenazah itu supaya baik-baik menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir. Pesan ke sana katanya. Begitu pentingnya. Siapa itu? Tentu sahibul baitnya, keluarga terdekatnya, istri yang meninggal, suami yang terakhir, suami yang meninggal, istri terakhir, dan anak menantu cucunya. Sampaikan. Bapak Ibu yang kita hormati, tentu semua kita punya harapan dan cita-cita bagaimana kedudukan kita ini terangkat, martabat kita ini bisa tinggi, terhormat. Jangankan di sisi Allah, di sisi manusia pun kita ingin terbaik, terhormat, termulia. Ternyata kuncinya untuk mendapatkan itu adalah harus kita kuasai ilmu, harus kita perkuat keimanan. Bapak Ibu yang kita hormati, agama Islam memfardukan. Jadi Bapak Ibu, menuntut ilmu dalam agama ini tidak sunat, tidak mubah, tapi fardu. Fardu itu letaknya di atas wajib Bapak Ibu. Talabal ilmi faridatan ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu difardukan buat kaum muslimin, kaum muslimat. Fardu. Wajib, di atas wajib lagi. Artinya orang Islam yang tak mau menuntut ilmu, dia dihukum berdosa dalam agama. Tentu Bapak Ibu bertanya, apa rahasianya Islam menyuruh umat ini menuntut ilmu sampai ke liang lahat dan dipardukan? Maka jawabnya adalah agar umat Islam ini menjadi manusia yang paling cerdas di muka bumi ini. Paham Pak Ibu kan? Agar orang Islam ini jadi manusia paling cerdas, yang paling hebat, yang paling jenius di muka bumi. Supaya apa? Supaya bumi yang telah Allah ciptakan dengan segala kelengkapannya ini bisa diolah oleh manusia dengan baik. Apalagi bumi Indonesia Bapak Ibu, luar biasa eloknya Allah ciptakan, suburnya. Orang luar sana miris, iri melihat negeri Indonesia yang begitu subur dengan segala macam kekayaan alamnya. Bahkan segala macam tambang ada di negeri ini. Tambang minyak tanahnya, segala macam minyak. Tambang emasnya, tambang bajanya, besinya, timahnya. Punya kita Bapak Ibu, Indonesia ini. Tapi karena umat Islam Indonesia tidak mendalam ilmunya,
tidak hebat, tidak menguasai tentang ilmu tentang pertambangan, akibatnya tambang-tambang itu tidak diolah oleh orang Indonesia, tapi oleh asing dan asing. Maka orang Indonesia dapat apa? Ya, dapat fee-nya. Fee itu artinya ujung-ujungnya apa? Nah, fee namanya. Tentu kita punya, tapi karena kita tidak hebat, tidak mendalam ilmunya, itu jadinya. Kita punya tambang emas, tambang minyak, tambang biji, tambang besi, tambang timah, tambang nikel, segala macam tambang. Namun negeri Indonesia, apalagi pemerintah Indonesia, hanya menjadi tambang hutang. Tambang hutang. Terlalu banyak utang kita. Padahal seharusnya tidak. Kalau sekiranya segala kekayaan alam itu berupa tambang itu diolah oleh orang Indonesia, itu salah satu akibatnya Pak Ibu kalau kita tak berilmu. Maka marilah kita mementingkan ilmu ini, karena akibatnya sangatlah banyak bila kita tidak menguasai ilmu. Padahal bumi yang kaya ini Allah serahkan kepada orang-orang yang beriman, yang berilmu, kepada ibadullah sholihin, kepada hamba-hamba Allah yang soleh, yang berilmu dan beriman. Jadi ilmu, Rasulullah pun berpesan kepada kita, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Siapa ingin sukses, berhasil, bermartabat, terhormat di dunia ini, hendaklah dia menguasai ilmu. Siapa ingin berhasil dan sukses hidup di akhirat, hendaklah dia menguasai ilmu. Siapa ingin pula berhasil di dunia dan akhirat, hendaklah dia menguasai ilmu. Itu nomor satu, ilmu. Ibadah kita baru bisa diterima kalau kita laksanakan dengan ilmu. Maka Bapak Ibu, merasa pentinglah kita, merasa memerlukanlah kita, bagaimana anak kita berilmu, baik tentang teknologi, apalagi tentang agama kita. Agama yang kita amalkan tiap hari ini berupa ibadah kita harus dikerjakan dengan ilmu. Kalau tidak, ibadah kita ditolak oleh Allah. Kalau tidak dengan ilmu Pak Ibu kita beribadah ini ditolak. Lalu yang kedua, iman. Iman, yang kedua ilmu. Baru seseorang akan mendapat darjat kedudukan martabat yang tinggi di sisi Allah bila dia beriman. Ini tidak cukup Bapak ilmu saja. Ilman ya. Kalau orang ilmunya mendalam, segala macam ilmu dia tahu, tentang pertambangan yang bisa, ilmu agama dia juga tahu. Tapi kalau tak beriman, ilmunya itu akan digunakan kepada membuat sesuatu yang tidak baik. Jadi harus seimbang ilmu dan iman. Sehingga Rasulullah menyebut al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu itu merupakan roh hidupnya Islam dan tiang tegaknya keimanan. Artinya bila orang Islam ini tidak berilmu, tidak hidup Islamnya. Bila orang Islam ini tidak beriman, bila orang Islam ini tidak berilmu, tidak hidup Islamnya dan tidak tegak imannya. Jadi ilmu harus didasarkan keimanan. Betapa banyak dalam kehidupan kita Bapak Ibu, dia berilmu, bahkan dia menguasai segala macam ilmu, ilmu agama, ilmu tafsir, ilmu hadis kuasai. Tapi karena imannya tidak kokoh, tidak kuat, digunakan ilmu itu untuk menyeleweng, memutarbalikkan fakta. Itu yang terjadi Pak, kalau tidak imannya kuat. Makanya Allah sandingkan siapa-siapa yang bisa mendapat derajat yang tinggi, martabat yang tinggi di sisi Allah,
harus kedua-dua ini seimbang, ilmu, iman. Bila salah satu timpang, akibatnya sangat jelek. Negeri kita ini kekurangan yang dua ini ya Bapak Ibu. Maka kita belum juga berubah-ubahnya negeri kita seperti ini saja. Karena pemimpin kita belum memiliki ini, ilmu yang mendalam dan iman yang kuat. Ada yang berilmu tinggi tapi imannya tidak, masih menyeleweng dia, tidak kokoh dia. Karena rasa takutnya kepada Allah kurang. Akibat dia tidak beriman. Maka perkara iman dalam agama ini adalah perkara yang amat menentukan, yang harus dimiliki oleh setiap umat. Maka marilah kita merasa berkepentingan Bapak Ibu mengolah ini, karena menyangkut terhadap masa depan negeri ini. Bila umat Islam Indonesia, bila pemimpin negeri kita Indonesia ini tidak memiliki ini secara lengkap, tidak cerdas, mungkin masih lama negeri ini bisa berubahnya. Karena untuk merubah sesuatu itu harus dengan ilmu. Merubah peradaban manusia dengan ilmu. Bagaimana manusia ini baik harus dengan ilmu. Maka ada usaha yang kuat dari kita. Dan Allah sudah berjanji tidak akan mungkin perubahan, peningkatan akan terjadi bila kita tidak berilmu. Semoga kita semua umat Islam Indonesia, terutama yang menjadi jamaah masjid hari ini, mari pentingkan ilmu, termasuk ilmu yang melaksanakan ibadah kita sehari-hari, ilmu agama kita, ilmu tentang sholat kita. Ayo berilmulah kita. Kemudian mari kita beriman, karena Rasulullah sangat mementingkan iman. 13 tahun periode Mekah Rasulullah menanamkan persoalan iman. Karena tidak mungkin dunia ini akan baik kalau tidak dipimpin oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.